Ya, halo adik semuanya, jumpa lagi di video bersama Tanya Soal. Di video kali ini kita membahas bagaimana tips untuk mengurutkan jurusan di UTBK dan SBMPTN 2020. Jadi menjelang mendekatnya waktu untuk pendaftaran di UTBK SBMPTN, di mana kamu harus langsung memilih jurusan yang kamu inginkan. Tentu beberapa di antara kalian mungkin sudah mantap dalam menempatkan pilihan satu dan pilihan duanya. Namun bisa saja ya di luar sana masih banyak adik-adik yang masih berasa bingung bagaimana cara menempatkan jurusan yang baik dan benar sehingga tentunya ya memperbesar peluang untuk lolos ke PTN melalui jalur UTBK SBMPTN. Jadi hal yang pertama kita ingin ingatkan ya bahwa kamu boleh memilih jurusan pertama itu pilihan yang kamu inginkan. Artinya ini adalah mimpi kamu, namanya jurusan yang benar-benar kamu inginkan dari dulu. Contohnya, kamu ingin masuk di FK, katakan Universitas X ya. Biasanya orang-orang yang ingin memasuk FK ini biasanya di pilihan keduanya, biasanya masih berbau-bau dengan kesehatan, dia menempatkan pilihan di FK lagi. Nah, tidak ada yang salah dengan keinginan kamu memilih dua prodi dengan keketatan yang hampir imbang ya di FK dan FK. Namun ada juga beberapa orang yang realistis ya, menempatkan pilihan impiannya di pilihan ke satu, kemudian menempatkan pilihan sesuai dengan kenyataan atau kemampuan di pilihan kedua. Ini juga tidak ada yang menyalahkan karena kita bisa memaklumi bahwa setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi kalau misalnya mau masuk ke pilihan pertama membutuhkan skor misalnya di atas ya 650, sementara berdasarkan hasil-hasil TO kamu mentok di angka 620, belum mencapai ambang batas, tentunya agak berat bagi kamu untuk mempertaruhkan segala resiko yang ada untuk mengambil jurusan ngotot diambil yang 650 ini. Dan tidak ada orang yang akan menyalahkan kamu ketika kamu memilih jurusan istilahnya mencari aman di jurusan yang kedua, dengan catatan tentunya tidak terlalu banting setir ya, artinya jangan sekedar mencari aman saja kemudian kamu menyesali apa yang kamu pilih di pilihan kedua. Biasanya ya kalau pengalaman saya yang bertarung di FK, pilihan keduanya biasanya FKG ataupun farmasi gitu ya, itu masih oke. Tapi kalau misalnya bantingnya terlalu jauh ke fakultas lain gitu kan, nanti kan kamu merasa seperti salah jurusan, itu juga tidak baik. Kemudian yang paling penting saya ingatkan di sini adalah infografis ya. Infografis UTBK 2019. Nah, di UTBK 2019 yang bisa kamu ambil datanya adalah data skor minimum. Kita udah sering kali mengupload video tentang skor minimum untuk lulus di fakultas tertentu, di universitas tertentu ya. Jadi sudah ada gambaran skornya. Kita juga udah merilis kurang lebih perkiraan kita passing grade ya. Bukan passing grade resmi dari LTMPT ataupun universitas, namun berdasarkan perkiraan kita melalui skor TPS kira-kira berapa sih passing grade yang diinginkan. Jadi itu yang bisa kita ambil dari data UTBK 2019. Namun yang tidak boleh kamu jadikan patokan untuk data UTBK 2019 adalah data peminat. Ini tidak boleh kamu jadikan acuan. Mengapa? Ada perbedaan yang jelas antara SBMPTN 2018, UTBK SBMPTN 2019 dan di tahun 2020. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang kita patokan sekarang kan 2019 datanya ya. Di sini nilai dirilis. Jadi kita mengetahui nilai kita sebelum memasuki jenjang SBMPTN. Kemudian di 2018 dan 2019 persamaannya adalah bahwa tidak ada nilai. Kita sama-sama tidak tahu nilai yang di UTBK 2020 dengan SBMPTN 2018. Artinya kita perhatikan, nanti akan saya tampilkan beberapa dua kira-kira prodi yang sangat favorit, namun ada perbedaan drastis di antara 2018 dan 2019. Ini terjadi karena di metode seleksi yang tidak mempunyai nilai, semua orang istilahnya gambel ya, mempertaruhkan resiko, nggak tahu skornya cukup atau tidak, yang penting dia memasukkan pilihannya misalnya di FKUI gitu ya. Karena di FKUI biasanya peminatnya ribuan,
Tapi di UTBK 2019 turun drastis karena di saat nilainya sudah ada, maka orang menjadi realistis. Artinya dia sadar bahwa nilainya tidak cukup bersaing, daripada sia-sia maka dia mengalihkan pilihannya ke jurusan yang lain. Kita perhatikan apa yang saya katakan tadi, kita perhatikan data di UI ya, UI FKUI yang saya ambil. Salah satu prodi dengan tingkat skor paling tinggi ya. Kita perhatikan data 2015, 2016, 2017, dan 2018. Kecenderungan nilainya peminatnya 2.800, naik ke 2.900, naik ke 4.000, kemudian di 3.955. Berarti angkanya kisarannya 3.000-an sampai 4.000. Apa yang terjadi di 2019 sehingga peminat drop sampai di bawah 1.000 ya? Artinya ketika rilis nilainya sudah muncul, orang dengan skor di bawah 660 gitu sudah mulai ragu untuk memilih UI, karena di tahun pertama pelaksanaan UTBK banyak orang yang memperoleh nilai rilis itu kira-kira 680 sampai 700 sekian. Itulah orang-orang yang berpotensi untuk lulus di FKUI. Jadi ketika nilai kamu di bawah 660, 650, kamu juga sudah mulai ragu. Ya mungkin ada beberapa yang tetap mencoba ke FKUI, namun sebagian besar sudah mulai ragu dan mengalihkan pilihannya ke pilihan lain yang lebih realistis, misalnya ke FK di luar Pulau Jawa seperti itu. Jadi makanya saya katakan di awal tadi, data peminat di 2019 tidak bisa kamu jadikan acuan sebagai gambaran peminat di 2020. Saran saya adalah menggunakan proyeksi nilai di antara 2015 ke 2018. Kamu perhatikan grafik peminat itu naik atau turun. Jadi sangat saya sayangkan apabila kamu mengikuti misalnya di beberapa channel lain mungkin yang tidak mengajarkan kamu bahwa jangan mengambil data 2019 gitu ya. Jadi dalam mengambil suatu kesimpulan secara statistik, kita harus memperbandingkan kondisi yang sama. Jadi kondisi UTBK 2020, kondisinya adalah di mana tidak ada nilai, itu sama kondisinya dengan tahun 2015 sampai ke 2018, sama-sama tidak tahu nilainya berapa, maka inilah yang bisa kamu jadikan acuan. Sementara di 2019 adalah suatu kondisi khusus di mana terjadi rilis nilai, sehingga akan berbeda kondisinya ketika kita membandingkan data yang di 2019 dengan 2020. Kita ambil satu contoh lagi di ITB, salah satu yang tinggi juga peminatnya, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STI. Kita perhatikan ini juga 3.100, 3.700, 4.200, 4.800. Ini grafiknya naik terus, kemudian drop di 2019. Ini juga sama kejadiannya. Walaupun saya di akhir periode pendaftaran SBMPTN, ini ITB menaikkan kuotanya ya dari 160 menjadi 200, itu cukup signifikan jumlahnya. Namun orang-orang juga tidak berani menempatkan pilihannya, karena ya seperti yang dikatakan di awal bahwa orang mulai realistis ketika ada nilai yang dirilis, tidak berani lagi menempatkan pilihan apabila skornya kurang lebih di bawah standar minimum. Jadi bagaimana kondisi di 2020? Kalau melihat proyeksinya ini, berarti ada kemungkinan orang-orang masih memperoleh akan mendapatkan peminat kurang lebih 4.000-an, karena melihat dari grafiknya ini. Walaupun perbedaannya di tahun 2020 ini kita sudah melalui banyak tryout dan kita sudah bisa memperkirakan passing grade kita ya, kurang lebih posisi kita berada di mana. Namun yang perlu saya ingatkan satu lagi, bahwa sekedar tryout dan juga soal UTBK, pressure-nya beda. Jadi ketika nilai tryout kamu tinggi, kamu harus bisa mempertahankan kekonsistenan nilai kamu ketika di UTBK ya. Kita tidak bisa pungkiri ketika di tryout kamu mengerjakan dengan rileks, ketika di UTBK itu biasanya ketika kita belajar dengan ujian itu kondisi psikologisnya jauh berbeda. Seringkali kita sudah bahas soal sudah mirip dengan soal UTBK, namun ketika UTBK sendiri kita bisa menjadi blank. Jadi ketika menghadapi UTBK ya, kamu itu harus tetap konsisten dalam mempertahankan konsentrasi kamu belajar. Kemudian tambahan satu lagi yang hampir saya lupa saya ingatkan ya. Banyak juga DM dari adik-adik yang menanyakan mengenai linjur. Ini saya hapus sedikit. Karena di UTBK 2020 hanya berdasarkan TPS, seolah-olah anak IPA bisa mengambil ke IPS, anak IPS bisa mengambil ke IPA.
Walaupun kenyataannya nampak seperti itu, tapi perhatikan, beberapa prodi memang melarang linjur. Contohnya di ini ya, di FKUI, FK semua Indonesia ya, peminat hanya boleh berdasarkan asal sekolahnya dari jurusan IPA. Jadi walaupun kamu tidak akan diujikan lagi mata pelajaran fisika, biologi, kimia, matematika, IPA, seolah-olah IPS bisa mengambil ke FK itu jangan ya, karena dari peraturannya sendiri bahwa tidak diperbolehkan lintas jurusan dari IPS ke IPA. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa karena hanya ujian TPS maka kita bisa bebas linjur. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi harap menjadi perhatian khusus bagi adik-adik, jangan sembarangan memilih jurusan karena istilahnya kalau kamu dari IPS memilih ke FK itu otomatis sudah gugur pilihan kamu ya. Oke, demikian pembahasan ataupun sekedar tips ataupun saran yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemilihan jurusan. Kalau ada kira-kira pendapat yang lain boleh kamu tuliskan di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Karena selalu saya ingatkan bahwa apa yang saya katakan belum tentu menjadi patokan ataupun kebenaran, namun apabila kita diskusikan maka kita akan membuka wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.